Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada sesi kedua ini kita akan belajar cara mengelola satu kelas di dalam CP Learning Management System. Asumsinya adalah Bapak Ibu sudah dapat login ke dalam sistem dengan username dan password yang benar. Baik, saya ulas sedikit lagi tentang dashboard. Jadi di sisi sebelah kiri atas kanan atas ini ya ada area user. Nanti Bapak Ibu bisa merubah profil, minimal dirubah fotonya. Jadi itu supaya anak-anak tahu bahwa Bapak Ibu gurunya yang mana. Kemudian ada yang biru ini, tombol biru ini untuk melihat aktivitas. Jadi di kondisi saat ini ada 5 orang yang user termasuk saya. Nah, tanda mata ini kalau dicentang seperti ini berarti, diklik seperti ini berarti user lain tidak bisa melihat kalau kita sedang online. Kalau dicentang begini berarti tahu kalau kita sedang online. Lalu opsional. Baik, Bapak Ibu, untuk mengelola kelas karena kita login sebagai guru, Bapak Ibu langsung klik di pelatihan LMS Moodle ini, bisa klik gambar atau klik tulisan. Nah, ini tampilan awal sebuah kelas yang masih kosong. Nah, karena sekali lagi kita login sebagai guru, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah merubah mode settingnya, yaitu dengan mengeklik ini tombol konfigurasi ya. Ini dipilih, diklik, kemudian Bapak Ibu aktifkan yang turn editing on. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi nanti asumsinya adalah yang judul atas ini adalah nama kelas sesuai kompetensi, kemudian di dalamnya sini ada mata pelajaran. Jadi topik ini nanti akan menjadi sebuah mata pelajaran. Kalau di dalam satu mata pelajaran Bapak Ibu ada banyak KD atau banyak unit atau topik, subtopik, nah Bapak Ibu bisa ngeset sebagai subtopik atau label saja. Sebelum kesini ada baiknya kita siapkan dulu satu pelajaran itu apa saja yang mau kita lakukan. Jadi saya buat tabel sederhana seperti ini. Ini misalkan saya mau ngajar administrasi sistem jaringan kelas 3, misalkan saya siapkan dulu nanti aktivitasnya apa saja yang ada di mau kita setting ke LMS. Kemudian nanti ada di activity atau resource itu apa saja nanti saya jelaskan. Kemudian skinnya atau skenario yang kita lakukan itu apa. Misalkan di pengantar ini saya gunakan URL, aktivitasnya adalah melihat video. Nanti saya jelaskan. Baik, di sini ada di topik ya, karena ini akan kita rubah menjadi sebuah mata pelajaran, maka topik ini akan kita bisa edit ya. Ada ini editnya ada 4, highlight itu biar tampilannya berbeda. Jadi kalau diklik highlight itu nanti akan tampil di atas dan terlihat mencolok gitu ya. Kemudian kalau kita klik hide, hidden itu topiknya tidak terlihat di sisi pelajar dengan berbagai alasan, misalkan belum waktunya atau memang pelajarannya sudah ditutup. Kemudian Bapak Ibu harus hati-hati ketika mau melakukan delete topik, karena semua guru yang bergabung di kelas itu bisa melakukan hal yang sama. Oke, kita awali dulu dengan merubah nama topiknya. Jadi Bapak Ibu untuk merubah nama topik ini cara yang cepat adalah dengan ngeklik tombol pensil itu, kita ketikkan mata pelajarannya. Nah, kalau sudah Bapak Ibu tekan enter. Nah, saya sudah punya satu mata pelajaran. Kemudian di mata pelajaran itu seperti tabel tadi ada beberapa aktivitas. Jadi misalkan saya mau membuat berapa ini, 1, 2, 3, 5 aktivitas. Nah, saya contohkan 1 atau 2 saja. Nanti yang lebih detail di pelatihan atau di sesi yang lain. Oke, saya tambahkan activity. Jadi ini macam-macam activity yang ada di Moodle, ada sangat banyak. Nanti kita coba satu-satu, pelajari satu-satu. Activity pertama tadi saya tentukan yaitu URL, ada di bagian bawah. Bapak Ibu klik URL, kemudian diklik add, lalu ada judul. Nah, ini harus diisi judul apa namanya, URL-nya. Misalkan pengantar CPNO gitu. Kemudian di eksternal URL ini Bapak Ibu paste link video. Jadi bisa dari berbagai macam sumber ya. Misalkan
dari YouTube. Misalkan saya carikan langsung yang dari YouTube, misalkan gini ya, ini contoh saja. Gini ya, oke. Kemudian deskripsi, ini keterangan video yang Bapak Ibu upload itu jenisnya apa. Kalau ini diklik berarti deskripsinya akan tampil di kelas tadi atau di activity tadi. Saksikan gitu ya. Saksikan ya. Gini ya, contoh saja ya Bapak Ibu ya, video. Oke. Kemudian untuk video itu yang sangat penting adalah di appearance. Jadi saya senang memilih embed ya. Kalau embed ini nanti videonya tampil secara langsung di pix yang Bapak Ibu buat. Kalau automatic ya automatic, kalau open berarti nanti ke pix lain. Kalau pop up nanti tampil seperti melayang begitu ya. Nah, yang nyaman embed. Nah, silakan dieksplorasi saja. Kemudian yang perlu disetting lagi activity completion. Jadi ini untuk membuat anak itu dipaksa menonton video tersebut agar tanda yang di sebelah sini tadi tercentang. Tapi ini kelemahannya, dia hanya cukup open, klik sekali saja sudah tercentang. Jadi tidak harus selesai. Itu tentang cPanel, tentang URL ya. Kalau sudah kita klik save display boleh, atau klik save written boleh. Jadi bisa dua-duanya. Kalau save display berarti ditampilkan seperti ini. Ini videonya tidak terlihat karena lamanya salah. Kemudian kalau yang written tadi nanti akan tampil seperti di sini. Nah, jadi sudah ada satu activity yaitu pengantar cPanel. Oke, saya tambahkan satu activity lagi, misalkan pix ya, pix. Nah, ini pix atau pix saja ya, yang gampang. Seperti biasa diberi nama pixnya, namanya apa ya, pengguna hanya contoh saja. Ini deskripsi seperti biasa, kalau mau ditampilkan ya ditampilkan. Nah, yang penting nanti di konten. Nah, konten ini adalah materi atau isi berita yang bisa dipaste dari tempat mana, isi gitu. Sama appearance sama. Kalau ini ada page name-nya, kalau tidak ya silakan tidak dicentang, tidak masalah, dan seterusnya. Kemudian jangan lupa untuk memberi activity completion, yaitu student student activity is complete when student meet. Jadi harus dibaca dulu walaupun hanya di scroll. Oke, saya kira cukup Bapak Ibu ya. Ada yang belum, maaf. Jadi ini nanti lupa, kalau nanti kan Bapak Ibu latihannya membuat topik seperti ini, kemudian dibuat sebanyak-banyaknya mumpung masih latihan. Kemudian kalau misalkan kurang atau sudah dipakai orang lain, itu Bapak Ibu bisa mengeklik add activity yang ini ya, add activity. Jadi kalau satu ya nanti munculnya cuma tambah satu. Kalau misalkan Bapak Ibu baik hati mau nambah teman-temannya, tambahkan juga misalkan 4, nanti akan tambahkan 4 buah activity yang siap untuk rename ya. Gitu mungkin Bapak Ibu tutorialnya untuk cara sederhana dulu untuk mengelola satu mata pelajaran di dalam kelas percobaan. Terima kasih. Wal muwaffiq ila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.